Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 10. Di sini kami akan membawakan aplikasi tentang sembuh TBC. Nah, aplikasi ini kami ambil dari proker dari presiden kita yang yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Yang pertama itu yaitu Muhammad Akbar Ramadhani dengan NIM 22343023 dan saya sendiri Rizky Andika Putra dengan NIM 22343011. Nah, selanjutnya eh, kami mengambil masalah ini yaitu TBC ini adalah penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang yaitu minimal 6 bulan bisa sampai 1 tahun. Nah, dari masalah itu banyak pasien yang tidak disiplin minum obat karena yang pertama itu lupa jadwal minum obat, yang kedua tidak terasa sakit lagi setelah beberapa minggu, padahal belum sembuh total. Nah, yang ketiga itu kurangnya pemahaman soal pentingnya patuh pengobatan. Nah, akibat dari permasalahan tersebut, yang pertama itu pasien jadi resisten obat. Yang kedua itu TBC bisa kambuh dan menyebar lagi. Yang ketiga, target penurunan 50% kasus TBC ini jadi sulit untuk tercapai. Nah, solusi yang kami tawarkan yang pertama itu mengingatkan pasien untuk minum obat sesuai jadwalnya, menyediakan riwayat dan pencatatan konsumsi obat. Yang ketiga itu memberikan edukasi singkat soal pentingnya kepatuhan pengobatan. Yang keempat itu bisa bisa kasih notifikasi harian yang bersifat persuasif dan ringan. Nah, dengan dengan bantuan aplikasi ini, nantinya pasien TBC dapat lebih teratur minum obatnya, sehingga pengobatan menjadi lebih efektif dan kasus TBC bisa ditekan sesuai target nasional. Nah, untuk selanjutnya, rancangan umum aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Akbar Ramadhani. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya tuh rancangan umum aplikasi. Next. Oke, bagian pertama tuh login dan register. Ini sama dengan fitur-fitur umum lainnya, itu berfungsi sebagai gerbang utama bagi pengguna baru untuk masuk ke aplikasi. Biasanya di sini ada kita perlu mengisi form berupa nama pengguna, email, kata sandi, serta konfirmasi sandi. Next. Homepage atau beranda yang sering kita kenal tampil utama pada aplikasi ini. Mana setelah kita login, kita akan terlempar ke bagian homepage. Nah, di sini kita akan langsung disuguhi informasi dari akses utama dari aplikasi, yakni memanage atau mengatur penggunaan obat yang diderita oleh pasien TBC. Nah, adapun elemen tampilkan di sini seperti pengingat harian, yang saya sebutkan sebelumnya, berupa informasi apakah obat hari ini sudah diminum dan pengguna dapat mencegahnya apabila telah diminum. Lanjut. Oke, fitur manage obat. Ini fitur yang berada di bagian beranda, namun ini tersendiri yang berfokus kepada manajemen obat yang telah diberikan oleh dokter, yang mana pasien yang akan menginputkannya. Yakni seperti menambahkan jadwal minum obat sesuai resep dan fase pengobatan, karena TBC ini ada berbeda-beda tiap orang tuh untuk apanya itu pemberian obatnya, sehingga tidak bisa untuk otomatis langsung dilakukan oleh aplikasi. Maka pengguna harus menginputnya secara manual karena supaya tidak terjadi kesalahan nanti dalam minum obatnya. Lanjut, mendapatkan pengingat notifikasi, lalu melihat dan mencatat checklist harian apakah obat sudah diminum atau belum, serta lewat konsumsi yang terdapat pada kalender. Lanjut. Profile, nah, ini fitur yang biasa. Ini tentang pengguna atau kita yang berisi seperti nama, email, sandi, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lanjut. Ini wireframe aplikasinya.
Tadi kan pembahasan secara umumnya, sekarang wireframe atau bentukannya. Lanjut. Pertama tuh bagian login dan register. Di sini saya lihat pada paling kiri itu lah welcome-nya. Terus pertama kali buka kayak gitu tampilannya. Lanjut di tengah-tengah itu bagian login-nya. Apabila kita telah membuat akun, maka kita milih login, maka seperti itu tampilannya. Lanjut di sebelah paling kanan itu lah kita kan nggak punya akun nih, maka kita akan mendaftar. Maka tampilnya akan seperti di bagian kanan. Lanjut. Ini bagian login dengan Google. Biasa bila kita tidak memilih untuk mengisi form, maka jika kita ingin menggunakan Google, maka akan seperti ini tampilannya. Kita bisa milih akun yang mana kita punya. Lanjut. Nah, di sini kan kita kadang lupa kata sandi yang kita gunakan. Maka di sini kami menambahkan opsi itu lupa kata sandi. Yang mana ini berbentuk verifikasi yang dikirimkan kepada email yang kita gunakan. Maka sehingga kita apabila kita mendapatkan kode verifikasi, maka kita akan mereset sandi yang lama dan membuat sandi yang baru. Maka bisa dilihat pada bagian paling kanan itu notifikasi bahwa sandi telah berhasil diubah. Lanjut. Di sini adalah bagian utama pada aplikasi ini. Oh, maaf, ini bukan bagian utama tapi bagian manage obatnya. Lihat pada bagian kiri, paling kiri itu adalah sebelum kita memanage, berarti kita bisa menekan tombol tambahkan chat. Lalu pada 3 page di sebelah kanan itu, dari bagian manage obat itu, kita bisa menambahkan obat yang telah diresepkan oleh dokter pada pasiennya. Bisa lihat di sini ada nama obatnya apa, bisa kita inputkan. Kemudian tipenya ada 3, ada kapsul, ada yang cair, ada yang tablet. Kemudian dosisnya kan beragam, ada miligramnya berapa itu tergantung jenis obatnya. Lalu ada jumlahnya, misalkan kalau misalkan tablet itu kita pilih ada 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada fitur pengingatnya yang nanti akan dibahas oleh Rizky. Baiklah, kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan Akbar. Nah, di sini masih di bagian tambah obat. Di sini kita bisa mengatur alarm untuk meminum obat. Di sini bisa kita lihat di hari ini jam 9:41 pagi. Nah, selanjutnya itu kita bisa juga atur alarm untuk pengingat notifikasinya. Nah, selanjutnya itu di bagian berandanya, di sini kita ada jadwal tanggal 7 hari Rabu diminum 2 tablet. Di sini nama obatnya. Nah, nanti setelah uh, masuk jam yang kita tentukan tadi akan muncul pop-up aplikasinya di sini. Nah, nanti kalau ditekan lagi maka masuk ke dalam beranda lagi. Nah, nanti ada pop-up sudah minum obat Anda. Nah, di sini bisa kita tekan sudah. Oke, nah di sini ada bagian peringatan hapus. Nah, jika kita akan menghapus obat tersebut, nanti akan muncul pop-up seperti peringatan. Di sini apakah Anda yakin untuk menghapus obat ini? Nah, selanjutnya itu bagian berandanya di sini untuk menghapus obatnya di sini bisa ditekan. Nah, selanjutnya setelah kita meminum obat akan muncul bagian yang sudah terisi penuh ini. Nah, nanti ini artinya kalau kita sudah menunaikan obat tersebut, sudah diminum. Nah, selanjutnya ini adalah bagian profile. Di sini ada avatarnya, ada nama, email, kata sandi, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Oke, sebelum kita tutup, mari kita cobakan aplikasinya di Figma-nya langsung. Oke. Nah, di sini adalah tampilan utamanya di welcome-nya. Selamat datang di Sembu TBC. Nah, di sini kita bisa login ataupun daftar. Nah, di sini akan muncul di homepage-nya yaitu untuk menambahkan obat. Nah, di sini bisa kita tekan untuk menambahkan obatnya.
Di sini kita bisa masukkan nama, tipe obat, dosis, dan jumlah. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan alarmnya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa hidupkan alarmnya. Nah, di sini kita atur alarmnya lagi jam 9:41 malam. Di sini simpan, lalu kita simpan. Nah, di sini masuk ke halaman berandanya, yaitu di sini kita harus meminum obat isoniazid dan rifampicin di jam 9:41 pagi dan jam 9:42 malam. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan obat di sini. Sini, nah, lanjut seperti tadi. Nah, save, simpan. Oke. Nah, di sini ada kalendernya, jam berapa aja. Di sini ada profil kita untuk namanya Santi Santina, dengan email santisantina11@gmail.com, sandinya jenis kelamin perempuan. Nah, sini. Oke. Nah, di sini setelah kita meminum obatnya akan muncul tanda centang di sini bahwasannya kita sudah meminum obat isoniazid dan rifampicin. Oke, sini. Nah, di sini kita bisa logout juga. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.